Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Mas Mesito dalam YouTube channel Pembelajaran Matematika. Hari ini saya masih menyampaikan tentang materi turunan fungsi aljabar, tepatnya pada materi turunan tingkat tinggi dan juga turunan fungsi implisit. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung membahas mengenai turunan tingkat tinggi. Jadi, turunan tingkat tinggi ini adalah turunan terhadap fungsi fx atau fungsi fx yang didefinisikan sama dengan y, yang diturunkan beberapa kali sampai hasil dari turunan terakhirnya itu adalah 0. Atau misalkan turunan pertamanya saja, kemudian turunan keduanya saja, dan seterusnya. Nah, untuk turunan pertama sendiri didefinisikan dengan f aksen x. Ini sama dengan turunan pertama ini sama halnya dengan materi yang dipelajari minggu kemarin ya. Nah, turunan pertama didefinisikan atau disimbolkan dengan f aksen x sama dengan y aksen dy per dx, artinya turunan dari fungsi y terhadap variabel x, seperti itu. Kemudian turunan yang kedua ini disimbolkan atau dilambangkan dengan f aksen 2x sama dengan y aksen 2. Nah, jadi setiap turunan pertama maka aksennya 1, turunan kedua aksennya 2, turunan ketiga aksennya 3, seperti itu. Nah, atau turunan kedua ini adalah merupakan turunan dari hasil turunan pertama. Jadi, hasil dari turunan pertama ini diturunkan kembali lagi sebanyak 1 kali. Maka hasilnya adalah turunan yang kedua. Begitu juga dengan turunan yang ketiga, seperti itu. Langsung saja kita kepada contoh soal. Nah, di sini tentukan turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga dari fungsi y sama dengan 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi x ditambah 2. Nah, untuk penyelesaiannya, langsung aja kita mencari untuk turunan yang pertama. Turunan yang pertama artinya turunan dari nilai y sama dengan 3x pangkat 3 x kuadrat dikurangi x ditambah 2. Jadi, yang ini nih variabel x-nya itu diturunkan. Langsung saja kita turunkan menjadi jika 3x pangkat 3 diturunkan hasilnya adalah 9x pangkat 2. Ingat rumus yang kemarin, jika terdapat persamaan ax pangkat n, maka turunannya adalah a dikali n dikali x pangkat n kurangi 1. Nah, di sini coba kita perhatikan 3x pangkat 3. Maka jika kita lihat kepada rumus, 3 ini senilai dengan a. Kemudian 3 yang di atas ini senilai dengan n. Maka nilai 3 ini kita kalikan dengan pangkat yang 3 ini. Sehingga 3 kali 3 dikali x, maka pangkatnya ini tuh kan 3 itu sama dengan n. Maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sehingga diperoleh 9x kuadrat. Begitu juga dengan yang x kuadrat, jika diturunkan hasilnya adalah 2x. Caranya sama, masih menggunakan rumus ax pangkat n. Kemudian nilai x jika diturunkan hasilnya adalah 1. Ini menggunakan rumus ax, maka turunannya adalah a. Nah, x ini sama dengan 1x, artinya nilai a-nya itu sama dengan 1. Jadi, jika diturunkan terdapat persamaan ax, di mana ax-nya itu sama dengan 1x, maka hasil turunannya adalah a. Dengan demikian, turunan dari 1x adalah 1, seperti itu. Nah, kemudian untuk turunan yang kedua ini adalah hasil dari turunan pertama diturunkan kembali sebanyak 1 kali. Itu adalah turunan yang kedua. Sehingga turunan dari 9x kuadrat, turunan dari 9x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 adalah 18x tambah 2. Nah, 18x ini ditambah 2 hasil dari turunan y aksen.
9x kuadrat diturunkan hasilnya 18x. Kemudian 2x diturunkan hasilnya 2. Ini adalah hasil dari turunan kedua. Selanjutnya, untuk turunan yang ketiga ini adalah hasil dari turunan kedua. Yang ini, hasil dari turunan kedua ini diturunkan kembali seperti itu. Maka hasil dari turunan yang kedua ini adalah jika hasil dari turunan kedua ini diturunkan kembali, diperoleh nilai 18. Karena 18x diturunkan nilainya 18. Kemudian 2 jika diturunkan nilainya adalah 0. 18 ditambah 0 sama dengan 18. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai turunan fungsi implisit. Jadi, turunan fungsi implisit ini adalah turunan yang melibatkan dua buah variabel, yaitu X dan Y, di mana kita harus mengetahui turunan dari dua variabel itu secara sekaligus, di mana pada materi sebelumnya itu hanya melibatkan satu variabel, yaitu turunan yang hanya pada satu variabel, misalkan X saja. Ini kan seperti 3X pangkat 3, kemudian X kuadrat dikurangi X gitu. Kalau turunan implisit itu dua variabel sekaligus, seperti X ya turunannya berapa, kemudian 2Y berapa, seperti itu. Nah, langsung saja kita kepada contoh soal. Dalam contoh soal ini adalah tentukan turunan pertama dari fungsi XY ditambah X dikurangi 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Maka turunan ini tuh artinya turunan dari XY ditambah X dikurangi 2Y dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, jika kita menggunakan definisi sebelumnya, XY itu jika diturunkan berapa ya? Kita tidak mengetahuinya, karena turunan dari Y itu berapa? Kita tidak mengetahuinya. Kemudian, jika X sudah tahu bahwasanya turunan dari X itu adalah 1, kemudian 2Y itu berapa ya? Turunan dari 2Y jika diturunkan terhadap variabel X. Nah, kita akan coba untuk mencarinya. Nah, di sini kita turunkan XY ditambah X dikurangi 2Y dikurangi 1 terhadap variabel X, begitu juga dengan 0. Kemudian diuraikan menjadi satu per satu. Seperti XY diturunkan, kemudian X-nya diturunkan, 2Y-nya diturunkan, 1 diturunkan, begitu juga dengan 0. Nah, di sini hasil dari turunan XY itu adalah Y ditambah XY aksen. Nah, kok bisa? Caranya itu seperti di sini. Jadi, XY ini kita ibaratkan persamaan atau diibaratkan fungsi fx sama dengan ux dikali vx, di mana kita memisahkan bahwa ux-nya itu adalah x dan vx-nya itu adalah y. Nah, kita ketahui rumus sebelumnya bahwasanya jika diketahui fungsi fx sama dengan ux dikali vx itu hasil turunannya adalah u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Sehingga jika kita telah memisahkan ux sama dengan x, maka kita harus mengetahui pula turunan dari ux itu. Maka turunan dari ux adalah u aksen x sama dengan 1. Karena di sini ux-nya sama dengan x. Kemudian vx turunan dari y. Karena Px itu adalah V aksen X, maka turunan Y terhadap variabel X kita berikan nilai sama dengan Y aksen saja, karena Y aksen ini sama dengan dy per dx, artinya variabel Y yang diturunkan terhadap variabel X. Sehingga kita langsung substitusikan terhadap rumus turunan F aksen X ini, diperoleh hasil 1 dikali U aksen X-nya kan 1. Kemudian Vx-nya apa ya? Tadi kita telah memisahkan bahwasanya Vx sama dengan Y, maka kita ganti Vx sama dengan Y. Kemudian UX-nya tadi kita telah memisahkan bahwa UX sama dengan X, maka kita ganti UX dengan X. Kemudian V aksen X-nya berapa ya? V aksen X-nya sudah dicari, yaitu Y aksen. Sehingga jika dioperasikan, hasil akhirnya adalah Y ditambah XY. Nah, kemudian yang D per DX
turunan X itu sama seperti langkah sebelumnya, kita menggunakan rumus yang yang AX. Maka turunannya adalah A. Seperti itu. Di sini kan ini adalah X. Ini kan X. Maka di depan angka X itu ada angka 1. Sehingga jika 1X diturunkan, hasilnya adalah 1. Seperti itu. Kemudian 2Y. 2Y itu adalah 2. Karena 2 itu merupakan koefisien, kita pindahkan ke depan. Dan yang diturunkan hanya variabelnya saja, variabel Y. Nah, telah dicari bahwa turunan dari variabel Y adalah Y aksen. Sehingga 2Y jika diturunkan hasilnya yaitu 2Y aksen. Seperti itu. Kita masukkan turunan dari X, Y itu adalah Y ditambah X, Y aksen. Kemudian turunan dari X itu adalah X, kemudian turunan dari 2Y adalah 2Y aksen, dan turunan dari 1 adalah 0. Begitu juga dengan turunan dari 0 adalah 0. Setelahnya, kita operasikan menggunakan operasi penjumlahan. Setelah dioperasikan, kita asosiatifkan atau dikelompokkan. Nah, dikelompokkan seperti ini. Jadi, mengelompokkan yang saling berdekatan. Jika ada Y aksen, maka dikelompokkan lagi dengan Y aksen. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita faktorkan. Faktorkan X, Y aksen dikurangi 2Y aksen. Sehingga Y-nya dikeluarkan menjadi Y aksen dikali X min 2 ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan ya. Pindah ruaskan nilai yang tidak dalam kurung kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sama dengan menjadi negatif Y dikurangi negatif 1. Dikurangi 1. Sehingga jika kita ingin menjadikan Y aksen sama dengan, kita bagi negatif Y dikurangi 1 dengan X negatif 2. Seperti itu. Dan inilah merupakan hasil dari turunan fungsi implisit dari XY ditambah X dikurangi 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, dalam turunan fungsi implisit ini, ada beberapa poin yang harus kalian ingat ya. Ada beberapa poin yang harus kalian ingat dan harus kalian ingat dalam mengerjakannya bahwasanya turunan dari XY. Turunan dari XY itu adalah Y ditambah XY aksen. Kemudian turunan dari Y itu adalah, mohon maaf, ini turunan dari Y adalah Y aksen. Kemudian turunan dari Y kuadrat adalah 2Y aksen. Seperti itu. Nah, nilai-nilai inilah bisa kalian langsung substitusikan terhadap turunan-turunan yang diketahui sama halnya misalkan turunan XY, kemudian turunan Y, kemudian turunan Y kuadrat secara langsung. Seperti itu. Baiklah, saya rasa cukup untuk penjelasan materi turunan tingkat tinggi dan juga fungsi implisit. Jika ada beberapa bagian yang kurang dipahami, seperti biasa silahkan kalian ajukan pertanyaan melalui Edmodo, baik itu pesan pribadi, melalui pesan Edmodo maupun pesan WhatsApp. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.